Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan BBM gratis, bimbingan belajar matematika gratis. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai geometri ruang. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diperoleh hari ini lebih bermanfaat dan lebih berkah. Pada bab geometri ruang, kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, jarak pada bangun ruang, proyeksi pada bangun ruang, sudut pada bangun ruang. Untuk materi pertama, kita akan mengupas tuntas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Diawali dengan unsur-unsur bangun ruang. Sebagai contoh, kita akan menyebutkan unsur-unsur pada kubus ABCD EFG. Perhatikan, untuk penamaan dimulai dari bagian bawah dan dilanjutkan ke bagian atas, berlawanan arah jarum jam. Apa saja unsur-unsur bangun ruang? Bidang, garis, dan titik. Kubus ABCD EFG dibatasi oleh 6 buah bidang datar, yaitu bidang A, B, C, D, bidang E, F, G, H, bidang A, B, F, E, bidang D, C, G, H, dan yang lainnya. Silakan teman-teman sebutkan bidang yang lainnya. Kemudian, keenam bidang tersebut masing-masing dibatasi oleh garis-garis. Misalnya pada bidang ABCD dibatasi oleh garis AB, BC, CD, dan DA. Silakan teman-teman sebutkan garis yang lainnya. Kemudian, pada sebuah garis dibatasi oleh dua titik. Misalnya, garis AB dibatasi oleh titik A dan B. Kemudian garis BC dibatasi oleh titik D dan C. Dan seterusnya. Silakan teman-teman sebutkan titik yang lainnya. Selanjutnya adalah hubungan titik, garis, dan bidang. Melalui dua buah titik yang tidak berimpit, hanya ada satu garis lurus. Misalnya, titik A dan C. Maka, garisnya adalah garis AC. Silakan teman-teman sebutkan titik dan garis yang lainnya. Kemudian, jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Misalnya, garis AC dan bidang ABCD. Titik sekutunya adalah titik A dan titik C. Maka garis AC terletak pada bidang ABCD. Kemudian, melalui tiga buah titik yang tidak berimpit atau segaris, hanya ada satu bidang datar. Misalnya titik A, C, dan H. Maka, bidangnya adalah bidang ACH. Silahkan teman-teman sebutkan titik dan bidang yang terbentuk lainnya. Kemudian, melalui sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada satu garis, dapat dibuat satu bidang datar. Misalnya, garis AC dan titik H, maka bidangnya adalah bidang ACH.
Silahkan teman-teman sebutkan garis dan titik yang membentuk bidang lainnya. Kemudian, melalui dua garis yang berpotongan, hanya ada satu bidang datar. Misalnya, garis AG dan garis CE berpotongan di titik O. Maka, bidang yang terbentuk adalah ACGE. Kemudian, melalui dua garis yang sejajar, hanya ada satu bidang datar. Misalnya, garis AC dan garis EG. Maka, bidangnya adalah bidang ACGE. Selanjutnya adalah kedudukan titik dan garis pada bidang. Di sini kita fokus pada titik dan garis. Melalui satu titik dapat dibuat lebih dari satu garis. Misalnya, ada titik P, maka ada garis-garis yang terbentuk di antaranya adalah garis AC, garis BD, dan garis PE. Silakan teman-teman sebutkan garis yang lainnya. Kemudian, jika titik A dan C terletak pada bidang ABCD, maka garis AC terletak pada bidang ABCD. Dan sebaliknya, jika garis AC terletak pada bidang ABCD, maka semua titik pada garis AC, misalnya titik A dan titik C, terletak pada bidang ABCD. Kemudian, jika titik dan garis berada di satu bidang atau sebidang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, titik tersebut terletak pada garis itu. Misalnya, titik P dan garis AC berada pada bidang ABCD, dan titik P terletak di garis tersebut. Kemungkinan kedua, titik tidak terletak di garis itu. Misalnya, titik D dan garis AC berada di bidang ABCD, tapi titik D tidak terletak di garis AC. Selanjutnya, kedudukan garis dan garis pada ruang. Di sini kita fokus pada garis dan garis. Kedudukan dua garis pada ruang ada tiga. Yang pertama, sejajar. Dikatakan sejajar apabila garis berada pada satu bidang dan tidak mempunyai titik potong. Misalnya, garis AE dan garis BF. Ketika masing-masing garis ini diperpanjang, garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau tidak mempunyai titik potong. Sehingga kedua garis ini dikatakan sejajar. Yang kedua adalah berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila garis berada pada satu bidang dan mempunyai satu titik potong. Misalnya, garis AE dan garis EG. Kedua garis ini berpotongan atau bertemu di satu titik, yaitu titik E, sehingga titik potongnya adalah titik E. Yang ketiga adalah bersilangan. Dikatakan bersilangan apabila garis tidak berada pada satu bidang dan tidak mempunyai titik potong. Misalnya, garis AC dan garis FH. Garis AC berada pada bidang ABCD, sedangkan garis FH berada pada bidang EFGH. Kedua garis ini tidak berada pada satu bidang dan tentunya tidak mempunyai titik potong. Selanjutnya adalah garis dan bidang pada ruang. Di sini kita fokus pada garis dan bidang.
Kedudukan garis dan bidang pada ruang ada 3. Yang pertama, berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila garis dan bidang memiliki titik persekutuan, maka titik tersebut adalah titik potong garis dan bidang tersebut. Misalnya, garis AE dan bidang EFGH. Maka titik potongnya adalah titik E. Yang kedua adalah sejajar. Dikatakan sejajar apabila ada garis di suatu bidang yang sejajar dengan sebuah garis yang berada pada bidang lain. Maka garis tersebut sejajar dengan bidang itu. Misalnya, garis EG di bidang EFGH sejajar dengan garis AC pada bidang ABCD. Maka garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Begitu pula dengan garis AC, begitu pula dengan garis AC sejajar dengan bidang EFGH. Yang ketiga, berimpit. Dikatakan berimpit apabila garis berada pada bidang, maka garis itu berimpit dengan bidang tersebut. Misalnya, garis AC berada pada bidang ABCD, maka garis AC berimpit dengan bidang ABCD. Selanjutnya, kedudukan bidang dan bidang pada ruang. Sekarang kita fokus pada bidang dan bidang. Kedudukan bidang dan bidang pada ruang ada 2. Yang pertama, berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila memiliki garis persekutuan atau garis tumpuan. Misalnya, bidang ABCD dan bidang ABFE. Maka garis persekutuannya adalah garis AB. Yang kedua, sejajar. 2 bidang dikatakan sejajar apabila memiliki garis-garis yang sejajar. Misalnya bidang ABCD dan bidang EFGH. Memiliki garis AB yang sejajar dengan EF. Kemudian memiliki garis BC yang sejajar dengan FG, dan seterusnya. Sekian BBM gratis kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada BBM gratis berikutnya. Dan subscribe channel ini agar dapat menyaksikan kupasan tuntas materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.